Lembaga Ekman, Ekman Institute, menggunakan nama Christiaan Ekman, sang direktur pertama pada lembaga penelitian tersebut sekaligus pemenang hadiah Nobel pada akhir abad ke-19, dikutip dari situs resmi Nobel Prize. Christiaan Ekman lahir pada tanggal 11 Agustus tahun 1858 di Nijkerk, Belanda, Gelderland atau The Netherlands, dan meninggal pada tanggal 5 November tahun 1930 di Utrecht, Belanda. Christiaan Ekman memenangkan hadiah Nobel dalam bidang fisiologi atau kedokteran bersama Sir Frederick Hopkins pada 1929 karena penemuannya akan vitamin. Melansir Encyclopaedia Britannica, Ekman adalah dokter dan ahli patologi Belanda yang menunjukkan keterkaitan antara pola makan buruk menyebabkan beri-beri dan berujung pada penemuan vitamin. Ekman menerima gelar dokter dari University of Amsterdam pada 1883 dan menjabat sebagai petugas medis di Hindia Belanda, tahun 1883 sampai tahun 1885. Ia bekerja dengan Robert Koch di Berlin pada penelitian bakteriologis dan kembali ke Jawa pada 1886 untuk menyelidiki penyebab beri-beri. Ekman diangkat sebagai Direktur Laboratorium Penelitian untuk Anatomi Patologis dan Bakteriologi dari Sekolah Kedokteran Jawa di Batavia, Jakarta. Pada 1890, terjadi polineuritis pada ayam-ayam yang dijadikan percobaan. Ekman melihat kemiripan mencolok yang terjadi pada ayam-ayam dan polineuritis yang terjadi pada beri-beri. Penyakit beri-beri menyerang penduduk di Pulau Jawa yang membuat otot tubuh melemah. Jika ditekan jari otot tidak segera kembali kenyal seperti semula. Gejala pelemahan otot ini disertai hilangnya nafsu makan. Akibatnya orang menjadi lesu dan hilang kesadaran bahkan meninggal karena serangan jantung. Ekman berhasil menunjukkan bahwa kondisi tersebut disebabkan makanan unggas yang menggunakan beras yang diberi pemutih. Ekman yakin polineuritis disebabkan oleh zat kimia beracun, kemungkinan berasal dari mikroorganisme pada usus akibat nasi dari beras yang diputihkan tersebut. Penelitian Ekman menunjukkan beras yang diputihkan yang menjadi kesukaan orang Jawa ternyata kandungan nutrisinya rendah. Sedangkan beras yang digiling biasa justru lebih bernutrisi, karena terdapat lapisan kecoklatan di beras yang terdapat zat gizi yang kemudian diberi nama vitamin B1. Pada 1888 pemerintah Belanda mendirikan Geneeskundig Laboratorium, yakni sebagai laboratorium penelitian patologi dan bakteriologi. Laboratorium ini dipimpin oleh Christiaan Ekman sebagai direktur pertama pada tanggal 15 Januari tahun 1888. Saat itu, Ekman berhasil melakukan penemuan besar mengenai hubungan antara kekurangan vitamin B1 dan penyakit beri-beri. Pada 1929 Ekman mendapatkan hadiah Nobel atas karya hasil penemuannya yang menjadi dasar konsep penemuan vitamin. Pada 1938 saat peringatan 50 tahun berdirinya lembaga ini, nama Ekman ditetapkan sebagai nama resmi lembaga sebagai bentuk penghargaan terhadap Christiaan Ekman, Kepala Laboratorium Medis Pusat dipimpin oleh Prof. Dr. Ahmad Mohtar. Pada saat itu, lembaga Ekman merupakan pusat pengobatan tropis yang terkenal di dunia. Namun pada 1960 lembaga ini ditutup karena gejolak ekonomi dan politik di Indonesia. Pada 1990, Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie menggagas untuk membuka kembali lembaga Ekman. Kemudian gagasan tersebut direalisasikan dengan disahkan oleh Presiden Soeharto pada saat peringatan 100 tahun penemuan Christiaan Ekman tentang kekurangan vitamin B1 sebagai penyebab penyakit beri-beri pada Desember tahun 1990. Pada Juli tahun 1992, secara resmi lembaga molekuler Ekman berdiri kembali dan pada April tahun 1993 mulai beroperasi. Presiden Soeharto meresmikan lembaga ini pada tanggal 19 September tahun 1995. Lembaga Ekman terletak di Jakarta Pusat dengan luas bangun 5.500 meter persegi. Didirikannya kembali lembaga Ekman ini dikarenakan adanya kebutuhan Indonesia terhadap suatu lembaga penelitian biomedis yang mampu memanfaatkan pertumbuhan substansial pengetahuan dan perkembangan teknologi yang telah dibuat dalam biologi sel molekuler.
Handoko mengatakan terintegrasinya Kemristek dan 4 LPNK Kebrin, status LBM Eijkman telah dilembagakan menjadi unit kerja resmi yakni Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati. Dengan status tersebut, maka menurutnya para periset di LBM Eijkman bisa diangkat menjadi peneliti dengan mendapat segala hak finansialnya.